market XAU ini ya. Untuk XAU USD kita perhatikan untuk bulanannya ya itu masih turun ya. Garis trendline-nya juga jelas menunjukkan satu bentuk penurunan di sini ya. Ya ini ya, tren turun ya. Kemudian black candle-nya ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 buah candle berwarna hitam yang mewakili setiap candle itu ditutup pada saat closing market bulanan dalam keadaan turun ya. Berarti dominasi yang mana? Dominasinya adalah penurunannya. Lantas kita lanjutkan ke bagian mingguan. Kalau dari mingguannya ya, kita perhatikan di sini masih juga dalam tren penurunan ya. Masih tren penurunan bagi emas ya. Dan kalau kita pasang garis di sini ya, ini sudah terbreakout ya. Break turun ya, pecah garis trend line-nya. Ya. Dua candle naik tapi break di sini ya. Ya, kemiringan ini kalau miringnya semakin curam semakin rawan sebetulnya ya, dan apalagi sudah terbreakout. Lantas untuk daily-nya sendiri kita perhatikan ya, ini masih tren turun. Kita zoom supaya lebih besar, kita pasang lagi di sini ya. Dua baru garis tren ini masih tren turun, kemudian di sini juga masih tren turun ya. Nah, artinya apa? Dari sini terlihat bahwa baik time frame monthly, weekly, daily ya, dilihat dari sisi trend line, downtrend line-nya masih mendominasi untuk monthly, weekly, dan daily. Jadi bagi emas ini terlihat bahwa masih akan melanjutkan downtrend continuation-nya. Berikutnya adalah dari Fibo. Kalau dari Fibo 236-nya ini tertembus, maka sasaran selanjutnya ini ke angka nolnya ya, ke angka nolnya. Angka nolnya itu ada di 1614 ya. Jadi bagi gold ini kalau dari pandangan Fibonacci, maka gold akan berpulang turun ke 1614. Lanjutkan lagi ke bagian support resistnya ya. Kalau untuk support resistnya saya perhatikan di sini 1615. Jadi nggak begitu jauh ya antara Fibonacci dan support ya. Itu antara angka 1615 dan 1614, kurang lebih target penurunan bagi emas adalah di angka tersebut. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu bagian indikator untuk time frame monthly ya. Kita perhatikan MACD memang masih di teritori positif ya, tapi kecenderungan adalah turun. Stokastiknya turun di bawah area oversold di bawah 20. RSI-nya juga menurun dan ATR-nya juga menurun ya. Kemudian weekly-nya MACD negatif, stokastiknya naik, RSI-nya naik tapi di bagian akhirnya menurun juga, begitu juga ATR di bagian akhirnya ya, paling kanan di kursus saya ini, area-area ini semua menurun ya. Lantas di daily-nya MACD masih negatif, stokastik masih di bawah oversold, RSI sedang menuju ke level 30, sementara ATR-nya naik sedikit ini ya. Nah, jadi apa yang bisa saya simpulkan? Mengacu kepada analisa trend line, kemudian pada bagian analisa indikator ya, Fibonacci dan support resist indikator pada 3 buah time frame monthly, weekly, daily-nya, saya menyimpulkan bahwa emas masih akan berlanjut untuk turun. Itu yang saya tangkap dengan target di 1615. Itu kesimpulan saya di market emas.